welcome back to the Storyland Podcast dengan aku Christina Dirjo Hadi. Dan hari ini kedatangan tamu luar biasa, Putri Atira yang biasa dipanggil Puput. Halo, perkenalkan dulu. Halo, saya Putri Atira, founder dari Her Dreams. Serius. Apa tuh? Masih banyak yang lainnya dong, sekalian cerita juga. Pekerjaan sehari-harinya aku notaris, dan kegiatan yang lainnya. Ibu juga pasti, ibu dari 1 orang anak, punya social movement namanya Her Dreams. Gitu ya. Oke. Jadi kenal Puput itu tahun ini ya sebenarnya. Tahun lalu deh, 2024. Benar. Ya 2024. Tapi kayak udah kenal feels like forever. Padahal dari segi umur juga lebih jauh loh ya. Terus kenal dari mutual friends ya. Sama waktu itu cuman kayak lagi lunch di PP. Ya, terus habis itu sampai saat ini gitu ya. Malah jadi setiap minggu langsung ketemu-ketemu, ngopi-ngopi segala macam. Iya, dan aku penasaran banget sama movementnya dia nih yang Her Dreams itu tadi. Jadi mungkin kayak hari ini lebih discuss about that kali ya. Nah, Put, jadi kenapa sih awalnya bisa menemukan kayak si Her Dreams ini gitu? Apa yang memotivasi kamu buat build Her Dreams? Oke, jadi sebenarnya ini tahun 2017 kalau bisa cerita sedikit. Di awalnya tuh 2017 itu kayak aku baru lulus 2 tahun lah. Jadi baru masih kerja awal-awal segala macem, dan gue ngerasa kayak pengen ngelakuin sesuatu yang impactful, tapi aku punya apa ya gitu kan. Dan akhirnya ada tuh momen-momen kayak mencari jati diri kembali ya, kayak duduk trace back sebenarnya mimpinya tuh apa sih gitu kan. Dan aku inget-inget mimpiku lagi, sebenarnya aku punya mimpi dari dulu, pengen banget punya sekolah buat anak-anak yang gak mampu. Jadi entah kenapa aku selalu punya interest di pendidikan dan perempuan, apalagi pendidikan ya gitu, karena aku ngerasa kayak root problems dari apa yang terjadi di sekitar kita itu tuh dari pendidikan. Pendidikan tuh nggak hanya formal aja sebenarnya kan, tapi kayak moral gitu. Dan I think I want to do something terkait dengan pendidikan dan perempuan gitu. Tapi ketika berbicara bikin sekolah atau hal-hal yang besar kayak gitu, I don't have any money to do that gitu. Apalagi aku juga bukan baru 2 tahun juga terus kerja habis itu nggak punya background di sisi itu juga. Kuliah hukum apa hubungannya gitu kan. Cuman I think I have a experience atau misalnya hal-hal yang bisa di-share gitu. Akhirnya iseng tuh riset-riset segala macam, dan waktu itu tuh di 2017 aku ingat banget lagi banyak mulai video-video YouTube anak-anak cewek-cewek galau terus ngepost di YouTube gitu. Kayak zaman dulu ada tuh. Terus gue kayak, ini tuh kenapa ya? Mereka kenapa kayak mau menunjukkan kerapuhan di depan orang segala macam? Apakah mereka lack of role models atau lack of apa ya gitu. Terus I did some research, akhirnya kayak udah deh gue pengen coba deh cari tahu gitu kan. Akhirnya aku ngobrol sama guru BK di SMP Sky. Dulu jadi kayak pengen iseng aja ngobrol, karena guru-guru di sana tuh cukup friendly, jadi kayak gue pengen nanya deh. Jadi dulu balik ke sekolah nih? Gue iseng balik ke sekolah. Kan emang kayak masih keep in touch sama guru-guru gitu. Terus habis itu kayak gue pengen tahu deh di usia-usia remaja tuh mereka problemnya apa sih, cewek-cewek terutama gitu kan. Ada isu soal apa yang biasanya dihadepin gitu. Kenapa sih sekarang tuh anak-anak kok terlihat kayak tidak bertindak tidak sekuat itu satu, dan tidak bertindak sebagaimana umurnya. Karena ada yang kayak jadi ketuaan atau misalnya gitu deh gitu. Terus ya udah ternyata tervalidate bahwa mereka tuh emang lack of confidence kebanyakan, dan kayak support system dan role modelnya tuh kurang banget. Jadi perhatian ternyata ke anak-anak, ke remaja terutama itu tuh masih kurang banget. Jadi kayak even kayak movement sosial itu tuh banyaknya kan kayak bikin event buat anak-anak kecil, jadi yang seru deh gitu kan. Atau sekalian kayak yang tua banget gitu, atau yang tua banget gitu, yang remaja gitu tuh ya. Usia itu ternyata jarang diperhatikan. Terus akhirnya itu riset 1, terus riset 2, aku ke sekolah gratis ada di Depok, namanya Sekolah Masjid Terminal Depok. Iseng aja datang ke sana. Ini lu sendirian ya tapi? Sama nyokap, ditemenin nyokap. Jadi beneran kayak, Bu pengen deh bikin ini, udah yuk ditemenin gitu kan. Terus karena kayak gue ngerasa gue jangan ajak-ajak siapa-siapa dulu deh. Gue pengen tahu kayak sebenarnya gue tuh pengen dan bisa ngelakuin apa sih gitu. Jadi lagi kayak
menilai sendiri aja gitu kan. Terus ternyata benar, apalagi itu kan gue nanya di guru BK itu masih sekolah swasta di Jakarta Selatan gitu ya. Ini gue nanya ke sekolah gratis yang guru-gurunya volunteers, mereka even nggak berani buat punya mimpi. Anak murid-muridnya apa gurunya juga? Murid-muridnya juga, guru-gurunya juga kayak putus asa gitu. Kak, tapi kan aku juga mau motivasi, akunya juga kayak gini gitu. Rasanya kayak gitu. Terus, oh yeah, this is a real issue gitu. Mereka tuh ternyata nggak punya apa ya, media dan support untuk mengimprove soft skill mereka, atau even value-value kecil yang kayak punya mimpi, berani ngomong segala macem gitu kan. Ya udah akhirnya mencoba menulis-nulis segala macem, mapping gitu. Terus I think yang bisa dilakukan simple adalah gue pengen ngajarin deh value of dreams gitu. Pengen ngajarin mereka, kalian tuh penting loh punya mimpi, karena mimpi itu menghasilkan suatu tujuan yang nanti kalian bisa kejar gitu kan. Ya udah akhirnya iseng bikin satu program Berani Bermimpi namanya. Ngumpulin teman-teman aja, teman-teman dekat. Gue ajakin, mau nggak lo Sabtu-Sabtu ke ini, ke sekolah Masjid Terminal itu tuh sekolahnya di belakang. Jadi ke situ akhirnya. Tapi itu kan berarti sekolahnya nggak khusus perempuan kan? I mean nggak. Tapi emang ngomong sama gurunya pengennya bikinnya buat perempuan deh gitu. Usia SMP, SMA gitu. Akhirnya ke situ. Terus turns out mereka sangat happy dan merasa diperhatikan gitu. Walaupun sebenarnya susah banget juga bikin acara dan program buat anak-anak usia itu ternyata. Kenapa bingung ya? Kenapa? Bingung mereka. Kalau anak kecil kan kayak gampang dihibur sedikit kayak bahagia. Gitu. Mereka tuh bener-bener kayak sing. Oh gitu, ya? Diem. Karena ternyata mereka ya itu nggak punya self confidence itu. Gitu, terus pokoknya jadi mungkin yang inspired gue akhirnya melakukan itu adalah ada real issue di usia itu ternyata, dan ternyata mereka nggak punya media dan nggak punya banyak orang yang bisa nge-support itu gitu. Jadi gue mencoba lah bikin movement ini dan bikin acara itu pertama kali sih Berani Bermimpi gitu. Dan itu akhirnya dapat support dari teman-teman juga ya. Akhirnya dapat support dari teman-teman gitu, dan ternyata mereka juga seneng nih gue bisa jadi volunteer. Itu ongoing apa gimana kamu program yang ongoing gitu. Jadi emang tiap Sabtu gitu ya berkelanjutan gitu. Jadi biasanya gini, kita misalkan set mengunjungi satu sekolah gitu. Nah di satu sekolah itu kita bikin 3 program dan itu berkalanya setiap bulan. Jadi 3 bulan kita visitnya 3 bulan. Di setiap bulan kita bikin 3 acara. 1 Berani Bermimpi, 2 Berani Berbicara, 3 Berani Mandiri. Jadi staging gitu. Dan anak-anaknya sama. Jadi kita bisa measure progresnya dari mereka. Dan ini berarti kamu juga ngedilnya sama si sekolahnya itu tadi gitu ya. Bener. Ngobrol sama mereka untuk bikin program ini segala macam sampai akhirnya kasih. Iya, jadi yang aku visit tuh underprivileged, bisa sekolah gratis, panti asuhan. Pernah juga kita mengunjungi komunitas di anak-anak kolong jembatan Pasar Asmk. Wow. Ternyata mereka tuh ada yayasan yang menaungi gitu, jadi kayak ngumpulin dan ngajarin calistung gitu kan. Nah ini kita akhirnya kerjasama sama organisasi yang menaungi mereka gitu. Akhirnya kita belajar di kolong jembatan, benar-benar kayak tumpukan sampah apa segala macam ada di situ. Ngumpulin anak-anak dengan kayak pemulung-pemulung ngeliatin kayak ini ngapain sih gitu kan. Gitu jadi visit ke sana. Dan itu anak-anak 12 tahun tadi ya, berarti kalau usia SMP, SMA gitu SMP, 12 SMA. Sampai 18 tahun gitu yang kamu mulai. Momen apa sih yang bikin kamu tuh inspired buat melakukan hal ini gitu? Kayak ada gak sih dari pengalaman kamu atau kamu lihat apa gitu, atau melihat mungkin dari sosok ibu kamu atau apa yang menginspirasi kamu untuk melakukan hal ini gitu. Karena kan nggak semua orang juga, mungkin ada lah yang kepikiran gitu kayak iya gue pengen banget nih gini-gini, tapi kan nggak dilakukan gitu kan. Kayak kan actionnya kan pasti biasa kan beda sama yang di ini gitu kan. Iya. Apa sebenarnya triggering eventsnya tuh lumayan banyak. Jadi maksudnya nggak kayak wah sekali langsung. Aku tuh dari dulu kayak pengen melakukan sesuatu tapi nggak pernah berani untuk kayak action gitu. Sampai akhirnya Her Dreams ini bener-bener kayaknya emang kalau gue ngelakuin sendiri, nggak ngandelin orang segala macam, gue lakuin pengen lihat sini, ternyata hasilnya ada, itu akhirnya bisa jalan sampai sekarang. Nah cuman mungkin
what inspires me terkait dengan kayak kenapa tertarik untuk kayak ngebantu anak-anak perempuan gitu untuk bisa strong kayak gitu, sosok nyokap sih. Nyokap tuh jadi mungkin image yang ada di gue itu cewek tuh kuat, capable ngapa-ngapain, tapi peran dia sebagai ibu tuh nggak pernah hilang gitu kan. Nah itu yang gue dapetin dari nyokap. Dia tuh jadi dia anak bungsu juga, di antara 12, dia ber-12 bersaudara. Yang lu kan cuma 2 ya? Gue cuma 2. Yang sekolah sampai kuliah dan akhirnya S2 tuh cuma nyokap gue. Wow. Dan dia beneran kayak pengen sekolah, pengen memperbaiki hidup deh. Gue nggak mau jadi istri doang, nggak menghasilkan apa segala macam. Nyokap tuh kayak gitu. Terus akhirnya sampai sekarang, maksudnya dia bener-bener kayak survive. Dan dulu pas kecil gue banyak masalah keluarga apa segala macem, nyokap tuh nggak pernah memperlihatkan dia kayak down atau kayak mental breakdown di depan gue apa segala macem. Gue pasti dia mengalami itu ya, cuman kayak jadi di mata gue, oh perempuan tuh harus strong gitu. Dan makanya mungkin agak mengusik gue ketika melihat nih banyak di sekitar kita nih anak-anak remaja cewek-cewek yang ini ya, lo nggak, maksudnya gitu kan, nggak banyak yang masih takut atau untuk mempertahankan prinsipnya aja tuh susah apa segala macam. Jadi itu sih sebenarnya nyokap lah ya intinya tetap ya. Tapi kadang-kadang yang di YouTube itu sengaja vulnerable biar rating tau bunda. Nah itu ternyata kan setelah gue tahu salah satu faktornya itu ratingnya tuh kan yang galau-galau. Bener yang galau-galau gitu kan. Relate tuh ya. Serapuh-rapuhnya itu kan. Iya kan. Itu yang dapat followers banyak gitu. Lagu-lagu Indonesia nggak kurang sedih-sedih apa ya kan. Bener. Sumpah kayak gue apalagi sekarang kayak ngeliat TikTok apa segala macam. Begitulah ya. Cuman ya gimana? Ya teknologi juga apa segala macam ya. Beda banget sama kita dulu gitu kan. Terus ya sekarang mereka udah open tuh. Ini filternya juga kurang, makanya aku pengennya kayak dengan adanya Herdreams ini, at least sebenarnya anak-anak yang nggak underprivileged juga mungkin butuh support yang sama. Cuman kalau yang anak-anak yang underprivileged mungkin kayak butuh 2 kali ekstra support karena even pas kita visit kan kita bagi-bagi fokus group discussion gitu ya. Ada yang bilang ke sekolah tuh nggak di support sama ibu bapaknya. Dan itu masih terjadi di Jakarta ya. Padahal itu sekolahnya aja gratis ya? Sekolahnya gratis. Jadi anaknya, kita sekarang mungkin yang mampu males kita kan ke sekolah gitu ya. Ada males-malesnya ke sekolah gitu. Mereka tuh mau sekolah kayak orang tuanya ngapain sekolah, kerja aja. Pokoknya gimana caranya lo cari kerja. Duit gitu, intinya tuh duit kan. Di usia 12 di usia 12 tahun itu. Jadi ada yang abis itu jualan, bantuin ibunya jualan segala macem kayak gitu-gitu. Jadi kita juga pernah kayak lagi visit, orang tuanya tuh kayak sinisin juga gitu. Ini ngapain sih anak gue diajarin apa nih? Jangan sampai jadi anak gue diajarin ngelawan apa sih. Itu jadi kayak bikin program itu juga lumayan challenging sih. Jadi ada ya mindset dari orang tuanya sebenarnya juga real issue juga loh Put, kayak yang bener. Harus diedukasi juga mungkin gitu kan dari sisi mereka. Karena di rumahnya kita nggak tahu juga kan, lo udah kayak kita ya udah kayak teorinya mungkin ini tapi balik lagi kan pasti yang paling gitu. Oke. Jadi lumayan banyak ya. Lumayan. Yang masih diberesin tuh buat makanya agak kayak apa lagi ya gitu. PR gue ya. Nah, tadi ikutan Iya siap. Oke. Terus kalau tadi lu ada sempat mention tentang self confidence kan, dan yang lo lihat kayak anak-anak sekarang itu kayak they don't have that self confidence gitu kan. Kayak rata-rata ya udah minder dulu lah, atau misalnya nggak berani berbicara even ya kan, kayak salah satu program lu tadi gitu. Nah, itu juga apa sih yang bikin lu tuh kayak realize gitu kayak ini mereka nih problemnya nih memang butuh banget untuk punya self confidence dulu gitu supaya mereka bisa berkembang dan bisa maju gitu istilahnya. Kalau satu dari pengalaman gue dulu, ini pengalaman pribadi ya, yang nge-trigger juga, gue tuh ngerasa perempuan itu buat lo bisa proving you can do something atau you are capable, lo harus ekstra. Iya, 2 kali effort juga. 2 kali, iya kan. Itu dulu gue juga
SMA tuh gue ngerasain banget tuh kelas 1 gue tuh datang dari SMP di Jakarta Timur negeri, sedangkan gue masuk SMP swasta di Jaksel gitu kan. Emang dengan tujuan memperbaiki nasib ya. terus kayak kerasa banget dengan mereka yang udah kayak expose banyak kegiatan, terus kayak udah lebih inilah gitu, sedangkan gue kayak ini lu siapa sih gitu. Maksudnya gue ngerasain momen itu di kelas 1 SMA tuh gue ngerasain. Sampai akhirnya gue bisa kayak gue pede aja, gue maksudnya be myself, gue bisa menunjukkan gue bisa apa, ya udah orang-orang juga nanti bakal realize sendiri gitu kan. Terus ya itu akhirnya lumayan berhasil lah, dan gue ngerasa kayak oh iya kalau gue nggak pede sama sekali, ya gue gak akan bisa menunjukkan apa-apa gitu kan. Nah makanya itu yang akhirnya gue pegang terus tuh. Jadi at least lo banyak belajar, lo tahu sesuatu sehingga lo bisa pede kan akhirnya gitu kan. Nah terus di salah satu, kalau yang relate ke Her Dreams, salah satu yang bikin gue akhirnya makin firm bahwa self confidence is an issue dan perlu gue develop adalah ketika gue bikin first event si Berani Bermimpi. Jadi kita kan di Berani Bermimpi itu kita sharing soal mimpi gitu ya. Kalian mau jadi apa segala macam. Terus di exercise sessionnya mereka kita ajarin bikin peta mimpi, kayak apa vision board gitu. Nah terus tapi kita pengennya sedetail mungkin. Jadi misalkan mau jadi desainer, kamu mau untuk jadi kayak gitu, SMP-nya nilainya bagusnya di mana, SMA-nya gimana, kuliahnya apa, terus kira-kira apa namanya soft skill atau value-value yang harus dipunya tuh apa gitu kan. Jadi kita mau ngajarin how to visualizing your dream gitu. Nah turns out ada satu anak bagus banget dream map-nya, dia mau jadi desainer. Terus kita tanya sama gurunya, dia tuh pinter banget ngejahit, suka bikin sepatu sendiri, bisa merajut gitu sendiri, dan bisa ngejual itu. Jadi kan sebenarnya dia udah punya skillnya. Akhirnya kita panggil lah buat tampil ke depan. Nangis di depan. Iya. Bener-bener kayak sesenggukan. Kenapa gitu kan? Kenapa? Terus disuruh pelan-pelan segala macam nggak mau. Terus kayak dia melipir gitu, ngebisikin gue, aku takut diketawain teman-teman. Lah. Jadi kayak nggak berani. Gue kayak jadi dia nggak beraninya ngomong. Dia berani ngomong. Even itu teman-temannya semua. Terus kayak oke. Yaudah nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Akhirnya gue bantu pelan-pelan gitu. Udah pas selesai acara, akhirnya gue ngumpul sama tim gue kayak, oh ini kita nggak bisa berhenti di sini nih. That's why akhirnya tadi itu Her Dreams dari Berani Bermimpi doang gitu. Terus akhirnya jadi harus ada yang lain-lainnya gitu. Kita nggak bisa kayak sekali datang terus kita tinggalin. Mereka ditinggalkan kayak bermimpi doang, tapi nggak ada action item gitu kan. Ya udah akhirnya dari situ, oh ya udah mereka harus belajar self confidence. I think sesimpel untuk belajar public speaking sederhana, untuk mereka bisa berani bertanya ke gurunya, berani ngobrol sama teman-temannya, berani presentasi. Akhirnya kita ngajarin itu nak. Tapi itu emang penting banget sih, karena menurut gue kayak jangankan mereka, maksudnya kayak even yang yang pendidikannya tinggi aja, kalau di sekolah-sekolah normal di Indonesia kan orang-orang juga pada disuruh public speaking kayak gitu kan. Lah gue juga. Iya benar. Udah disuruh ngomong di panggung kan pasti paling takut gitu kan. Kayak itu emang nature orang Indonesia juga gitu. Jadi kayak emang mesti di ini sih. Dan sebenarnya kan dari public speaking itu kelihatannya sederhana. Mungkin dari yang mereka kayak kita ajarin sesimpel mungkin deh bikin cue card atau kayak ngomong di depan fokus grup kecil 4-5 orang. Terus tapi kan kayak ngelatih sedikit-sedikit kan. Nah itu sih yang apa namanya kayaknya perlu banget di develop buat perempuan-perempuan terutama. Iya. Untuk berani speak up. Gitu Iya kan. bener banget. Tim gue juga takut banget siapa nih banyak nih. Waduh, nggak ikutan gue. Waduh, panik banget gitu kan, udah kayak udah nyiapinnya dari 3 bulan sebelumnya gitu, udah kayak contekan, panik gue sih. Nggak apa-apa lah. Iya, berarti di situ dia sampai nangis ya di fokus gue kan gara-gara. Lo kebayang nggak? Kayak bener-bener takut tuh berarti kan? dia. Gila ya, segini. Itu makanya bukan sesuatu yang kayak lo perlu takutin segitunya. Iya. Gitu. Oke. Nah, kalau lu punya nggak sih satu moto atau quote favorite gitu yang you live by gitu? Moto. Banyak tapi sebenarnya dari tadi udah banyak tuh. Ya, tapi gue ini sih mungkin ya. Gue tuh lumayan dreamer banget orangnya. Jadi gue selalu memegang prinsip bahwa mimpilah setinggi-tingginya, karena kalau mimpi lo tinggi, kalau jatuh lo nggak akan masih tinggi, lo nggak akan jatuh ke bawah banget ke gitu bawah ya. Tanah gitu enggak, karena you already prepare for something big. Jadi
apa yang lo prepare segala macemnya itu udah mengarah ke sana kan. Itu sih, jadi gue lumayan ini sih kayak ya udah gue nggak apa-apa sih mimpi setinggi tingginya gue mau apa segala apa macam. aja sih mimpi lo, gue jadi penasaran. Apa ya? Coba Tapi 2025 gue belum ngeset mimpi gue. Kan itu kan biasa awal tahun tuh, resolusi awal tahun belum tuh. nih, sibuk Tapi apa coba misalnya kayak paling ultimate ya? dream gitu, kayak main apa sih? Duh, apa ya gue? Tapi Kalau ditanya gini gue jadi mau kemana? Kan paling banyak orang kayak pengen Travel. travel ya. Kalau traveling gue pasti pengen ngajak, pokoknya pengen sama keluarga gue, anak-anak gue pengen ngerasain keliling dunia ya pasti ya. Karena sebenarnya traveling itu bukan kayak kita foya-foya apa segala macam, tapi lo ngajarin value-value. Iya banget. Iya kan? Yang gue paling suka. Liburan tuh kayak traveling tuh itu. Terus ada yang apa ya? Tujuan mimpi lu yang kayak pengen banget nih kesini gitu? Kesini kemana gitu yang kayak gue tuh sebenarnya masih pengen banget S2 di luar sih. Gue pengen banget sekolah di luar. Masih pengen. Gue udah sekolah di sini ya, cuman kayak gue pengen ngerasain. Iya. Cuman gue masih pengen banget sekolah di luar. Gitu. Masih bisa banget sih, Put. Masih bisa sih ya. Masih bisa. Ya, gue malah selalu bilang gue mau S2 bareng anak gue S1. Ih bener sih. Serius. Tapi kapan ya? Anak lu masih jauh kan? Masih jauh anak gue juga banyak jauh kan? Iya. Anak lo yang pertama bisa sih lo. Iya, 6 tahun lagi. Jadi pas dia S1. Masa sih 6 tahun lagi? Iya, anak gue nomor 10, 10-11 gitu lah. Iya, tahun ini 11, 6 tahun lagi dia S1. Gue mau nemenin, gue gak mau ketinggalan gitu ya. Terus gue kayak mau cari. Ya mungkin kalau nggak S2 master banget short atau course gitu kan. Kayak ambil Harvard Business School gitu atau apa gitu lah. Kayak pengen tuh, gue masih tuh. Sama. Gue masih pengen banget sekolah di luar negeri. Mungkin itu kali ya mimpi. Itu kayak mimpi itu, sama gue pengen banget nyenengin nyokap bokap. Sedih gue. Gue pengen kayak, aduh mereka udah deh hidup enak aja deh gitu. Pengen gue aja gitu. Aduh, tapi itu kayak pengen banget nyenengin mereka sih. Terus pengen ngajak mereka jalan-jalan gitu ya gue. Kan besok mau pergi nih besok ya kan, ada yang udah mau pindahan nih ya kan. Besok mau pergi, jadi pengen ngajak mereka ini. Iya. Udah di masa tuanya udah happy-happy aja lah. Gitu. I feel you banget. Oke, lanjut lagi. Oke, nah kalau menurut sendiri tantangan terbesar yang dihadapin perempuan muda di Indonesia saat ini tuh apa aja sih? Tantangan kayaknya kan terbesar. sekarang mungkin udah banyak nih gerakan-gerakan women empowerment itu kan. Bener. Kayak udah lumayan lebih ada dibanding dulu ya kalau kita lihat. Bener. Dan kayaknya kalau aku lihat sekarang sosok-sosok inspiratif role model udah cewek banyak banget gitu kan. Kayak udah bermunculan deh gitu kan di Indonesia gitu. Tantangannya apa sih berarti? Tantangannya menurut gue to succeed or survive in this competitive world sih. Karena menurut gue sekarang tuh kayak dengan sosial media segala macam, lo ngerasa lo selalu compete sama orang sih. Kayak maksudnya tanpa kita sadarin kayak pasti bandingin, pasti bandingin segala macam. Dan to define your own success sama ya to achieve those, kayaknya itu kadang-kadang malah yang ya struggle kita sama diri kita sendiri gak sih gitu kan. Dan I think perempuan terbesar tantangan terberatnya itu sih sekarang kayaknya. Karena kadang-kadang banyak yang kayak ngalamin mental breakdown apa segala macam, sebenarnya fight with your own self gitu loh, bukan sama orang lain dan segala macam. Jadi I think kalau misalkan perempuan punya basic value dan basic skills yang bisa membuat dia at least survive for dia sendiri gitu, I think dia bisa bisa compete dengan semuanya. Tapi ya musuh terbesar kan your biggest enemy is yourself gitu kan. Jadi apalagi perempuan ditambah kayak itu compete dengan survive within yourself dulu, terus habis itu compete with dunia yang sangat cruel ini dengan kayak persaingan antar gender segala macam, masih banyak yang belum semuanya setara kayak gitu-gitu kan. Jadi kayaknya tantangannya ekstra di situ sih. Ya benar, setuju. Oke.
tadi ini sebenarnya udah dijawab ya, kalau untuk yang memberikan lo pengaruh terbesar dalam membentuk passion lo ini pemberdayaan perempuan nyokap doang ya. Ada Sebenarnya. sosok lain gak sih Sosok kayak lain lo siapa look up to gitu, kayak guru lu gitu dulu, atau kayak bos lu dulu gitu? Gue lebih ke nyokap sih, nyokap. Terus kalau misalnya kayak tokoh-tokoh gitu, dulu tuh gue suka banget Michelle Obama. Kayak gue lumayan membaca biografinya dan kayak ngikutin. Terus sempat, dan one of her movement ketika dia jadi first lady itu yang salah satu menginspirasi gue juga, her dreams. Lumayan tuh, karena waktu itu riset waktu itu dia masih first lady, terus ada program dia untuk memberdayakan remaja-remaja tapi seluruh dunia. Dan gue sempat kayak ikut. Itu udah lebih gede lagi kapasitasnya. Kayak, mohon maaf, itu udah kayak seluruh dunia capable gitu kan. Iya. Terus sempat dia kayak buka fellowship apa gitu-gitu, sempat daftar tuh gue kayak bikin-bikin gitu. Cuman kayak gak dapet ya. Pasti ya, agak belum gitu. Terus cuman dia Michelle Obama dengan fokusnya dia ke pendidikan perempuan itu gue lumayan sangat inspire lu ya. Iya. Nyokap lu sendiri tuh sama ya, hukum juga? Hukum juga dia notaris juga by the way. Oh pantesan. Iya kan? Tadi gue gak mau notaris, mau lawyer. pengen lawyering gue. Terus cuman ya karena awalnya gue kerja di nyokap, dia bantuin nyokap segala macam, akhirnya jadi makin tahu. Ya udah deh gitu. Dan kalau dari nyokap lebih ke kayak kamu sekolah notariat plan B deh, maksudnya buat karena kan fleksibel, bisa atur waktu sendiri, punya kantor sendiri gitu kan, biar kamu bisa sama anak kamu. Karena nyokap tuh selalu ngingetin untuk at the end of the day lo tuh keluarga ibu, ibu dan keluarga. Jadi ngingetin terus kerja tuh harus mikirin anak. Apa-apa kamu boleh kerja tapi anak gitu. Karena sebenarnya kayak cewek-cewek kayak kita gini kalau kebablasan bablas ya. Bablas cuy. Malah gak ada yang ngingetin. Kemarin juga udah mulai bablas. Kerja banget ya. Kerja banget gitu. Makanya kayak ini anak kamu gimana ya gitu. Betul, reminder itu kan. Ada protes-protes kecil tuh ada tuh. Gitu. Kayak oke, gue harus slow down. Iya. Dan dengan jurusan ini dan line of business ini ternyata bisa bantuin dengan waktu yang fleksibel itu ya tadi ya. Oke. Kalau ada nggak sih salah satu campaign Her Dreams yang paling impactful buat kamu secara pribadi atau yang paling memorable? Atau yang dari tadi cerita semua udah memorable banget ya? Kayak inget banget ya, lu itu padahal dari 2017 ya? 2017. Tapi itu sih momen si anak itu nangis di 2017 itu yang tek banget di gue. Dan yang bikin gue nangis sempat, jadi udah nih, jadi di 2017 itu gue bikin 3 program sama anak-anak itu di Masjid Terminal Depok. Terus beberapa bulan kemudian ada suatu acara di UI. Terus gue diundang untuk kayak bisa deh kamu bawa anak-anak ini untuk ikut di situ gitu kan. Terus mereka akhirnya gue ajak. Jadi kayak apa sih, kayak study tour gitu lah. Gue ajak berapa banyak sih nih anak-anaknya? Biar sekalian nih visual. Kalau di situ 30 orang, tapi biasanya setiap visit gue around segitu sih. Sekarang udah ada beberapa tempat ya lebih dari itu. Nah terus si anak-anak yang tadi yang nggak pede ini ngomong deh, tunjuk tangan ke depan pengen ini, terus gue kayak terharu dan akhirnya mereka kayak ayo pengen tampil gitu. Mereka sebenarnya pengen tampil di saat kayak di event pertama kita kayak sing, gue ajak ngomong kayak ada yang mau nanya kayak sing, nggak ada yang ngomong gitu kan. Turns out, wah ternyata berarti it works ya, works gitu. Ini udah setelah lulus 3 program lu itu setelah lulus 3 program itu within like what, 3 months? Iya, 3 bulan loh. Jadi kayak berubahnya, maksudnya transformasinya mereka dari yang segitu ini. Jadi ternyata maksudnya gue mengajarkan hal-hal yang sangat simple, tapi mungkin belum pernah mereka dapatkan dan mungkin kena ya di mereka gitu. Itu bersyukur banget sih gue. Jadi benar-benar kayak aduh, berarti ini banget ternyata ya. ini, dan ya that's what makes me keep going sih. Itu ternyata ada impact-nya di mereka. Mungkin di kita kayak rasanya kecil, tapi di mereka tuh ternyata impact-nya besar. Iya sih, apalagi ngeliat sendiri gitu. Sendiri ternyata jadi berani segala macam mau ke depan tanpa disuruh loh itu. Lu kayak wah, amazed banget. Dan ini lu masih maintain ya sampai sekarang? Masih kemarin sempat rada vakum memang.
sekarang lagi diinin lagi, dan apa namanya, kemarin tuh selama pandemi juga sempat on and off. Pandemi ya. Cuman di 2023 sama 2024 kita kerjasama sama kayak organisasi di BUMN gitu. Akhirnya kita ngerjain CSR-nya juga, dan apa namanya, ngasih exposure ke mereka untuk di Berani Mandiri tuh kita ajak mereka buat ke kantor, ngerasain, jadi langsung belajar dapat practical life ininya juga ya gitu. Jadi apa namanya, kita bisa modif, kadang-kadang suka dimodif sesuai dengan kebutuhan, tapi ya sebenarnya value-nya sama gitu, ngajarin mimpi, ngajarin self confidence, sama value kemandirian gitu. Iya, 3 hal itulah ya intinya. Oke, gitu. Luar biasa. Oke. Pertanyaan seriusnya itu doang sih. Yes. Kerecehan Ada doang kayak ya. kerecehan apa ya? Oke. Nah, kalau lo bisa dikasih kemampuan nih buat bertukar tubuh nih dengan siapapun in one day, kamu mau jadi siapa? And what would you do? Siapa ya? Lo boleh nak? Jadi Michelle Obama tuh, coba lo rasain tuh gimana kalau mau mengubah dunia tuh ya kan? Mengubah penasaran dunia. Tuh. Tau gak yang, ini random sih, ini kepikiran di otak gue, masa Retno Marsudi. Jadi kayak tukeran untuk menjadi kayak speaking di depan UN gitu. Wow. Lu pengen dulu tuh cita-cita gue. itu salah satu mimpi lu juga dong. Iya, dulu tuh cita-cita gue S2. jadi diplomat, jadi cocok pokoknya sih. gitu kan. Bisa sih kata gue. Cuman kan kayak diplomat enggak ya Bun ya sekarang ya. Gue kayak mikirnya juga enggak sih. Cuman Pindah-pindah ya. pengen punya suatu apa ya, influence terkait dengan hal-hal yang positif ini, si pendidikan perempuan ini untuk skala yang lebih besar. That's, I think pengen jadi purpose gue dalam hidup kali ya. Gue pengen one day I can do something terkait itu, ya, hopefully. Dan ini lu udah bener-bener masuk banget kayaknya mimpi yang ini ya. Masuk ya? Iya, merasuk gitu ya. Iya banget loh itu sih pasti ya. Udah di udah. Oke, kalau lu punya Doraemon. Lu dan lu bisa ambil salah satu alat dari kantong Doraemonnya, lu mau ambil apa? Lu nonton gak sih? Masih angkatan lu? Masih angkatan gue setiap hari Minggu jam 8 pagi. Iya, sama gue juga masih ya. Masih. Angkatan kita gak jauh nah. Gak jauh, gila aku berasanya. Lu mau ambil apa dan kenapa? Coba lu kait-kaitin lagi tuh yang bisa bantuin mimpi lu apa ya, kata gue sih bentar coba. Kepikiran gue cuma pintu kemana saja lagi. Itu paling enak sih ya. Itu paling enak, tapi bener di antara alat-alat Doraemon. Menurut gue itu yang paling useful tau. Iya sih. Itu soalnya kalau misalnya lo mesin waktu, ini mau kemapain juga kan. Kalau lo mengubah sesuatu di masa lalu juga belum masa tentu. Depan lo berubah. Iya, masa depan lo berubah, lo belum tentu menjadi lo yang sekarang. Walaupun kadang-kadang kayak kita selalu kayak if only we can turn back time gitu kan gitu. Ada lo emang yang lo mau regret dan sih. lo mau balik ke zaman yang dulu? Enggak sih. Kalau lagi galau-galau aja. Kalau bisa perbaiki gitu. Siapa nih? Kan Mantan kan? Enggak. Pintu kemana sih? Tolong stop. Pintu kemana saja sih kayaknya. Jadi gue bisa visit banyak anak-anak. Oh, nah iya cepet tuh lo mau di mana ya kan, lo mau di seluruh mana? Indonesia gue datengin gitu. Iya. Ya kan lo nggak usah mikir-mikir. Sumba gitu kan lumayan susah ya Sumba caranya nyampainya. Iya, lo belum ya? Papua, Sumba. Gue pernah ini doang sih, pernah liburan ke sana, ke Wairebo. Gue pernah naik ke Wairebo itu. Dan gue akhirnya main sama anak-anak gitu. Cuman yang belum ada program yang kayak gimana lo bikin. Belum ada gimana-gimana. Iya. Cuman kan Timur kan lumayan ini ya, banyak dan emang belum begitu tersentuh kan. Iya bener sih, kalau pakai itu sih gampang banget ya. Iya makanya bener kan. Iya. Even Jabodetabek bisa kayak within berapa Iya gue capek kan iya, kan. Kan? Tadi dari sini ke iya kan bisa langsung pakai pintu. Bisa lebih lama. Gue gitu sih. Pintu kemana saja. Iya udah. Oke. Itu jawaban gue. Boleh, gue juga mau cari dua ya pintunya. Iya. Oke. Ya udah itu aja. Terima kasih banget. Thank you, for Nana. coming. Gila ini dibela-belain banget. Wah, gue seneng banget deh gue. Thankful karena mepet banget ya nih Bunda ini mau pergi banget gitu kan, dan masih disempetin terharu padahal baru kenal. Cuman aduh love banget and all the best pastinya. Dreams pastinya gue bakal ikut. Ayo dong, beneran ajakin. Ya kan gue mau jadi apa? Ayo semuanya ikut ya. Ya volunteer di segala gerakan terima yang lo bikin ya kan, karena very inspiring dan wish you all the best. Thank you. Thank you semua, semoga dapat sesuatu dan yang
yang mau ikutan, Yang mau boleh ikutan, banget ya. follow ya. Follow Instagram. Ada Instagram Ada, ya ada kan? Instagram. Lu bikin apa lagi tuh San IGG ya, doang baru sih IG doang sekarang. ya. Jadi Doain kalau ya. nanti ada apa kegiatan Yang apa lain. diposting-posting situ Iya, dong. oke. Ya dah. Oke, all the best Put. Thank you semua.